Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SVD Kuburuteng, Manggarai Flores, NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin SVD. Hari ini Minggu 4 Desember 2022, Minggu kedua masa Advent. Injil hari ini diambil dari Matius bab 3 ayat 1 sampai 12. Kita diingatkan bahwa pertobatan mendatangkan keselamatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena lewat Injil-Mu hari ini kami diingatkan untuk bertobat. Hanya lewat pertobatan kami akan alami keselamatan. Tuhan, bantulah kami, berilah kami kesadaran akan cara hidup, tingkah laku dan dosa kami. Semoga kesadaran akan cara hidup yang tidak berkenan kepadamu mendorong kami untuk bertobat dan kembali kepadamu, agar kami boleh alami keselamatan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membuka kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, yang akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pertobatan mendatangkan keselamatan.
Hari ini Santo Yohanes Pembaptis dengan tegas memberitakan kepada para pendengarnya, katanya, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Pertobatan yang dimaksudkan oleh Santo Yohanes di sini adalah merubah cara hidup. Dari cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan kepada cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dari cara berpikir negatif kepada cara berpikir positif. Dari gaya hidup yang berlekak-lekuk kepada gaya hidup yang lurus. Santo Yohanes mengingatkan para pendengar apa yang harus dibuat dalam proses pertobatan dalam rangka menyambut kedatangan Mesias. Dia mengutip kata-kata yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Katanya, "Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Persiapkan jalan untuk Tuhan artinya membereskan keadaan batin kita. Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan? Keadaan batin yang bagaimanakah yang berkenan kepada Tuhan? Tuhan menghendaki batin yang bersih, jujur, dan suci. Karena itu setiap orang yang mau menyambut kedatangan Tuhan ke dalam rumah hatinya, ia harus bersihkan batinnya dari segala kotoran yang akan mengganggu kenyamanan Tuhan, menghilangkan bau-bau amis yang sangat mengganggu penciuman Tuhan selama Tuhan bersemayam dalam hati kita. Bersihkanlah hati dan pikiran dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Meluruskan jalan bagi Tuhan berarti merubah cara hidup. Dari cara hidup yang berlekak-lekuk, turun naik ke cara hidup yang lurus, jujur, dan transparan, tidak berpura-pura. Yohanes Pembaptis dengan berani mengeritik orang Farisi dan orang Saduki yang datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Mengapa dia menyapa mereka keturunan ular beludak? Dalam pernyataannya ini Yohanes mau mengingatkan para kaum Farisi dan Saduki bahwa kejatuhan umat manusia ke dalam dosa adalah karena kelicikan setan dalam bentuk ular. Semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa yang sudah terjerat oleh setan dalam bentuk ular. Kini Adam baru, yaitu Yesus Kristus, akan datang. Kedatangannya akan menyelamatkan manusia. Tetapi kedatangannya tidak secara otomatis semua manusia akan diselamatkannya. Kedatangannya baru akan mendatangkan keselamatan kalau manusia yang menerimanya bertobat dari cara hidup lama kepada cara hidup baru. Bertobat dari dosa dan menjadi manusia baru. Karena itu, Yohanes dengan tegas katakan kepada orang Farisi dan orang Saduki, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Itu berarti buah pertobatan harus nampak dalam tindakan harian. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pertobatan tidak punya arti kalau selalu mengulangi kebiasaan buruk.
Pertobatan yang benar adalah mengubah cara hidup dari satu cara hidup yang sangat bertentangan dengan kehidupan sebelumnya, dari yang negatif menjadi yang positif. Pertobatan dan iman dapat dipahami sebagai dua sisi dari koin yang sama. Tidak mungkin beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat tanpa terlebih dahulu mengubah pikiran kita mengenai siapa Yesus Kristus dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, dalam masa Advent ini, dalam rangka menyambut kedatangan Kristus, kita perlu mempersiapkan diri. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang mengganjal relasi kita dengan Tuhan yang perlu kita bereskan. Mungkin ada dosa yang perlu diakui dan dibersihkan lewat menerima sakramen pengakuan dosa. Semoga buah pertobatan kita dalam masa Advent ini mendatangkan keselamatan bagi jiwa kita. Semoga persiapan kita akan mendatangkan kebahagiaan bagi Kristus yang akan datang menemui kita di hari Natal nanti. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita agar batin kita siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.